Halo anak-anak usia Anda di rumah. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali. Nah, hari ini kita bertemu dalam sesi mendengarkan cerita ilustrasi. Ya, sebelum kita mendengarkannya, kalian coba perhatikan. Kira-kira Miss Ira lagi ada di mana ya ini ya? Ada pohon yang penuh dengan bunga berwarna merah muda. Ada gunung yang tinggi, yang puncaknya selalu berwarna putih. Kenapa ya? Karena setiap tahunnya selalu ditutupin salju. Kira-kira kalian tahu nggak Miss Ira lagi ada di mana ini? Oh, kalau belum tahu Miss Ira kasih clue deh. Nama gunungnya Gunung Fuji. Ayo, anak-anak di rumah pasti udah tahu kan Miss Ira lagi ada di mana? Ya, betul sekali. Miss Ira lagi ada di Jepang. Hari ini kita mendengar cerita tentang seorang anak perempuan yang ada di Jepang. Tapi sebelum itu, Miss Ira mau anak-anak duduk, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa, berbicara kepada Tuhan dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh senang hari ini bisa bertemu kembali. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini pun Tuhan memberikan kesehatan bagi kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan itu. Dan sebentar ini pun Tuhan, kami mau mendengarkan cerita ilustrasi tentang Tuhan juga. Tuhanlah yang menolong kami anak-anak ini boleh mengerti tentang ceritanya. Dan supaya kami juga tahu Tuhan dan semakin mengenal tentang Tuhan itu meskipun kami masih anak-anak. Tolong juga Miss Ira yang boleh menceritakannya. Biarlah nama Tuhan yang boleh kami permuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, dalam namamu kami berdoa. Amin. Iya, tadi Miss Ira bilang Miss Ira akan cerita tentang seorang anak perempuan yang ada di Jepang. Namanya San. Cantik ya namanya ya. Namanya San. Nah, anak perempuan ini dia terkenal dengan sifatnya yang sopan, santun. Iya, seperti layaknya orang-orang Jepang yang terkenal dengan keramahan dan sopan santunnya. Kira-kira kenapa ya bisa terkenal kalau orang Jepang itu terkenal sopan santun juga ramah? Ternyata orang tua di Jepang selalu mengajarkan anak-anaknya sejak kecil bagaimana sopan santun. Sama ya dengan bagaimana Tuhan Yesus juga di Alkitab mengajarkan kita seperti itu. Iya, tiba-tiba suatu hari di desanya Sisan ini datang orang-orang asing. Orang asing maksudnya orang-orang luar negeri. Nah, San lihat, dia cerita sama mamanya, Mama, ada banyak orang asing yang datang. Mereka mau ngapain ya? Nah, mereka bercerita-cerita. Sisan ini pengen sekali berbicara sama orang-orang asing itu. Iya, kira-kira mereka itu mau ngapain ya? San juga mau tahu. Kira-kira sifat mereka seperti apa ya? Katanya mereka itu orang-orang Kristen. Orang-orang Kristen itu seperti apa ya? Semuanya itu San mau tahu. Tapi San terkejut. Ternyata San punya kesempatan untuk boleh dekat dengan mereka. Iya, San dapat undangan untuk ketemu sama orang-orang asing itu. Nah, hari di mana undangan itu datang, San dengan teman-temannya, ternyata yang diundang semua anak-anak yang ada di Jepang, yang ada di kampungnya si San ini diundang sepulang sekolah. Jadi semua anak-anak datang pergi ke tempat orang-orang asing itu. Iya, San datang pakai baju rapi. San datang pakai baju rapi. Coba lihat. Nah, ini teman San dan teman-temannya. Lihat ini San dan teman-temannya. Nah, ini orang asing yang datang. Ternyata pada saat itu di situ orang-orang asing itu mengajak semua anak-anak yang datang untuk bernyanyi, buat gerakan. Mungkin lagunya ini. Hore, hore, berkumpul di sini. Ya, atau mungkin banyak lagu-lagu yang lain. Nah, selain bernyanyi dan sambil bergerak,
mendengar sebuah cerita. Mereka mendengar cerita tentang satu orang yang bernama Tuhan Yesus Kristus. Iya. Nah, kakak ini bercerita kepada anak-anak bahwa Tuhan Yesus Kristus ini adalah juru selamat. Tiba-tiba San teringat, dia sudah mendengar banyak sekali cerita tentang dewa-dewa mereka, tapi tidak ada yang namanya dewa pengasih. Iya, tidak ada dewa yang bisa menyucikan hati seseorang. Nah, di situ San ini dia mau mendengar dengan serius karena dia tertarik dengan ceritanya. Ternyata orang asingnya, kakak ini bercerita tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Iya. Menceritakan tentang Allah yang menciptakan manusia. Menceritakan tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah masih mengasihi mereka. San sangat tertarik dengan kata kasih. Ya. Dia terus mendengar lagi bahwa Tuhan Yesus itu membuat jalan untuk orang-orang yang sudah berdosa ini supaya bisa diampuni, supaya bisa duduk kembali bersama-sama Allah di surga. Iya. Nah, Tuhan Yesus sendiri sebagai putra Allah diutus untuk mati di kayu salib, kemudian bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan semua orang-orang berdosa. Ya, kemudian San berpikir, wah, ternyata ada ya orang yang bisa mengasihi orang berdosa, yang bisa mengasihi orang yang bersalah. Orang seperti itu yang San belum pernah dengar. Orang seperti itu yang San belum pernah temui. Iya. Terus dia mendengar lagi sampai akhirnya dia cerita itu berakhir. Misnya ini bilang, anak-anak, siapa yang mau bersahabat dengan Tuhan Yesus? Siapa yang mau bersahabat dengan Yesus Kristus Sang Juru Selamat? Kalian boleh katakan semua dosa, kesalahan kalian, kemudian minta ampun dan minta tolong supaya Tuhan Yesus boleh berdiam di hati kalian. Kalian boleh menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian dalam hidup kalian. Iya, pada saat itu San berdoa, Tuhan, aku baru pertama sekali mendengar bahwa Engkau ada, bahwa Engkau mengasihi, bahkan orang-orang berdosa sekalipun. Aku mau Tuhan jadi orang-orang yang Tuhan kasihi. Aku mau jadi sahabat Tuhan. Kemudian San itu mengakui semua dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Nah, setelah dia berdoa, wah, dia merasa lega. Dia merasa senang, wajahnya berseri-seri karena sekarang dia tahu bahwa dia sudah bersahabat dengan Yesus Sang Juru Selamat itu. Iya. Nah, kemudian hari-hari berlalu dan pada pertemuan berikutnya San datang ke pertemuan kepada orang-orang asing itu, masih tentang pertemuan mendengarkan tentang Tuhan Yesus, tapi dia datang dengan wajah yang sedih. Dia datang dengan wajah yang sedih, kemudian jalannya yang tunduk, kemudian dia duduk mendengarkan pun masih dengan muka yang murung, kepalanya selalu tertunduk. Sampai acara berakhir pun dia masih terus bersedih. Kemudian misnya itu bertanya, San, kenapa hari ini wajahmu murung? Kenapa kamu bersedih, San? Terus tiba-tiba San bilang, Miss, aku
sudah melakukan kesalahan. Tadi aku berantem dengan kakakku, Miss. Aku marah. Terus aku juga melakukan dosa yang lainnya. Aku tidak senang, Miss. Tapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Iya, San bercerita sambil dia menangis. Kemudian Missnya bilang, San, bukankah kamu sudah berteman dengan Yesus? Bukankah kamu sudah bersahabat? Bukankah kamu sudah menjadi anak Allah? San mengangguk. Nah, kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, pada saat kita melakukan kesalahan, memang tidak ada sukacita di hati. Tapi kita boleh datang sama Tuhan lagi. Boleh minta ampun sama Tuhan. Boleh akui lagi kesalahan apa yang kita lakukan. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan tidak akan marah kalau kita datang dengan sungguh-sungguh. Nah, akhirnya saya tahu apa yang harus dia lakukan. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, maafkan aku. Aku sudah salah. Aku berantem dengan kakak. Aku marah. Aku mengeluarkan kata-kata yang kasar. Maafkan aku, Tuhan. Kemudian San bukan hanya mengakui dosanya saja kepada Tuhan, tapi dia berdoa, Tuhan, aku mau memberikan hatiku dan hidupku kepada Tuhan. Iya, sejak hari itu San benar-benar memberikan hati dan hidupnya kepada Tuhan. Iya, dia kembali bersukacita. Nah, beberapa hari kemudian, tahun baru pun tiba. Ternyata di Jepang, orang-orang wajib mengadakan dan merayakan tahun baru. Iya, semua orang seperti mungkin negara-negara lainnya juga. Pakai baju baru, mempersiapkan makanan-makanan yang enak, ataupun dapat hadiah. Iya, nah meskipun ayahnya San ini orang miskin, tapi dia berusaha untuk memberikan uang kepada anak-anaknya. Nah biasanya uang-uang itu akan dibelikan makanan, mungkin pita rambut yang cantik, mungkin mainan, atau apa saja yang mereka mau. Tapi pada saat menerima uang dari ayahnya, San berpikir, aku sudah jadi milik Yesus. Apa yang harus aku beli ya? Ya, dia berpikir sambil berdoa. Kemudian, dia sudah tahu ada 2 benda yang dia mau beli. Iya. Kemudian besoknya dia bangun pagi-pagi, dia pergi keluar rumah, melihat keadaan sekitarnya. Kemudian seperti biasa, dia melihat semua anak-anak dengan baju cantik, dengan baju rapi, rambut cantik, pergi ke kuil. Ya, kemudian dia melihat, wah, kasihan sekali mereka. Mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu kalau ada juru selamat. Mereka sia-sia datang ke kuil, bersujud, menyembah dewa yang terbuat dari kayu. Ya. Kemudian dia peluk benda kesayangannya itu. Iya, kalian tahu apa yang dia beli? Dia beli Alkitab dan buku lagu. Dia mau belajar tentang Tuhan Yesus setiap harinya. Kemudian sambil dia peluk buku Alkitabnya, dia bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, apa yang aku lakukan untuk teman-temanku yang pergi ke kuil itu? Bisakah aku melakukan sesuatu? Iya. Kemudian dia berdoa setiap hari.
kepada Tuhan. Dia mau supaya teman-temannya dan anak-anak lainnya pun mengenal juru selamat seperti dia mengenal juru selamat juga. Iya. Sampai waktunya dia sudah mempelajari tentang Tuhan Yesus, dia sudah mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mempersiapkan diri. San, iya, dia bertumbuh lebih besar. Iya. Nah, San akhirnya menjadi guru sekolah minggu juga. Iya, tapi tidak di gereja, tidak juga di hari Minggu. Iya, dia juga membuat perkumpulan yang namanya Perkumpulan Kabar Baik. Iya, sejak itu dia menceritakan kepada teman-temannya bahwa ada Yesus Sang Juru Selamat, bahwa ada Yesus yang mengasihi orang-orang yang berdosa, bahwa ada Yesus yang mau mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan semua manusia berdosa. Dan ada Yesus yang bisa mempertemukan manusia dengan Allah nanti di surga. Iya, San memberikan dirinya untuk boleh menceritakan tentang Yesus Sang Juru Selamat itu kepada anak-anak di kampungnya. Nah, pada saat pertemuan hari ini, anak-anak kembali mengumpulkan persembahan. Ya, setiap kali mereka bernyanyi, San mengedarkan kantung persembahan kepada anak-anak. Anak-anak senang memberikan persembahan untuk Tuhan. Kemudian hari ini mereka berdoa untuk persembahan yang mereka berikan itu. Mereka berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih untuk Tuhan yang mau mengasihi kami. Terima kasih untuk Tuhan yang mau mati untuk kami. Terima kasih mau menyelamatkan hidup kami. Tuhan, hari ini kami pun mau supaya Tuhan boleh memakai uang ini untuk supaya banyak lagi anak-anak yang boleh mendengarkan tentang Tuhan. Kami bersama-sama mau Tuhan supaya anak-anak di luar sana pun boleh mendengarkan tentang Tuhan dan boleh selamat seperti kami juga. Berkati Tuhan uang ini. Kami menyerahkan uang ini ke dalam tangan Tuhan. Amin. Nah, pada saat mereka berdoa seperti itu, besoknya anak-anak dan San juga berpikir, kira-kira apa yang Tuhan mau ya? Nah, anak-anak kasih ide sama San. Miss, gimana kalau Miss pergi ke desa-desa seberang supaya mereka juga mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus Sang Juru Selamat itu seperti kita. Bagaimana kalau Miss beli sepeda? Hah, beli sepeda? Untuk apa sepedanya? Iya, supaya Miss bisa tiba di desa yang seberang itu dengan cepat naik sepeda. Nah, setiap seminggu sekali seperti dengan kami juga, Miss boleh cerita ke anak-anak di sana. Wah, itu ide yang baik. Akhirnya mereka pergi bersama-sama beli sepeda untuk Miss Sannya ini, ya. Nah, sejak hari itu pun setiap minggu San tetap mengadakan pertemuan kabar baik itu di desanya. Bahkan dia pergi ke desa-desa lain juga. San senang sekali. Iya, satu firman Tuhan yang San pegang di dalam hatinya. Ayo anak-anak, sama-sama kita buka Alkitab kita ya. Nah, kita buka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. Oh, belum ya? Bisa ulangi. Roma 12 ayat 12. Nah, isinya seperti ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Iya, hal inilah yang menguatkan San untuk bisa mengabarkan Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus itu kepada semua anak-anak yang ada di kampungnya, bahkan kampung-kampung lain juga yang ada di Jepang. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kita? Apakah kalian sudah mendengar cerita tentang Yesus Sang Juru Selamat?
Kalau sudah, ayo anak-anak, seperti San juga mau menyerahkan hatinya, mau berteman, bersahabat dengan Tuhan Yesus. Sampai di sini cerita kita hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita sekali lagi berdoa ya. Silahkan tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar seorang anak perempuan bernama San. Dia sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia sudah menerima Tuhan Yesus dalam hatinya. Saat dia mendengar bahwa Yesus mengasihi orang-orang berdosa, bahwa Yesus mati dan bangkit pada hari ketiga untuk menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Dia menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami mau Tuhan, anak-anak yang ada di rumah pun boleh mengenal Tuhan Yesus dan mau menyerahkan hatinya kepada Tuhan. Turunlah anugerah-Mu atas anak-anak kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami sudah mendengar tentang Tuhan hari ini. Dan biarlah Tuhan yang boleh memberkati cerita ini supaya anak-anak juga boleh mengerti dan mereka boleh semakin mengenal Tuhan Yesus lagi. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami hari ini. Engkaulah Allah, Tuhan yang kami sembah senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.